92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Bagaimana kabarnya saat ini? Tentu saya berbahagia sekali kalau bisa menemani Sobat Maestro kembali. Saya Mitzi Anggriani menemani Sobat Maestro saat ini untuk kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat firman-Nya yang kembali tersedia bagi kita sekalian, yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pedoman hidup bagi kita sekalian. Baiklah Sobat Maestro, kita akan siapkan Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 kita siapkan bersama-sama untuk kita renungkan bersama pula. Dan mari kita sebelumnya minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan, untuk kami rindu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman Tuhan, lewat renungan yang akan kami dengar. Mari Roh Kudus sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap hati kami, dan kami sedia untuk mendengarkannya. Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami untuk menyerap apa yang Tuhan ingin katakan, dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Yakobus pasal 1 ayat 2-4 demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Sobat Maestro, melalui Yakobus 1 ayat 2-4 yang baru saja kita baca bersama, Rasul Yakobus memberikan pernyataan yang sepertinya mustahil untuk dilakukan. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sobat Maestro, mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau usaha kita macet, bisnis kita bangkrut, anak kita atau kita sendiri kena sakit keras, atau ada orang yang memfitnah kita sampai membuat kita susah. Sobat Maestro, bagaimana mungkin kita berkata mungkin dalam hati kita untuk kita berbahagia dalam keadaan seperti itu? Dengan akal manusia rasanya sangat sulit ya Sobat Maestro. Bahkan mungkin tidak mungkin kita bisa tetap berbahagia ketika pencobaan datang menerpa hidup kita. Tetapi Sobat Maestro, kita bisa belajar dari Yakobus, di mana dia memberikan kepada kita ada beberapa kunci untuk bisa kita mengubah pencobaan yang kita alami itu menjadi sebuah kemenangan, sehingga kita bisa berbahagia di atas segala pencobaan atau tantangan atau persoalan hidup yang dialami. Karena kita akan melihat kuasa Allah, kita akan mengalami sesuatu, kemenangan-kemenangan akan kita nikmati. Mari kita akan sama-sama belajar saat ini untuk kita mempunyai sikap bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia, untuk kita bisa mengatasi cobaan, tantangan, masalah kehidupan menjadi sebuah kemenangan di dalam kehidupan ini. Kunci pertama Sobat Maestro yang kita harus miliki yaitu sikap yang optimis. Ya, bukan putus asa, tapi sikap yang optimis. Untuk bisa mengubah pencobaan menjadi sebuah kemenangan, penting sekali bagi kita Sobat Maestro untuk selalu memiliki sikap yang optimis. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sobat Maestro, memang tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Tidak ada kehidupan yang tanpa cobaan. Dunia ini bukanlah taman bermain yang selalu penuh dengan kesenangan, tetapi tempat untuk bergumul. Bergumul dengan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga saat ini ada di antara Sobat Maestro yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin juga ada yang bergumul dengan usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi Sobat Maestro, dunia tidak tepat untuk orang-orang yang mengharapkan segala sesuatu yang serba mudah,
serba lancar. Selama kita hidup di dunia ini, selama itu juga kita akan berjumpa dengan persoalan-persoalan yang berbeda, yang bahkan mungkin datang silih berganti. Tetapi selama kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan menyertai kita melewati semuanya. Dan kita harus ingat, setiap masalah, setiap cobaan ada waktunya, ada kadaluarsanya, Sobat Maestro, ya. Jadi ada waktunya, tidak selalu terus-menerus. Masing-masing kita memiliki persoalan, memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu diingat, bagaimana sikap kita terhadap persoalan itu. Bagaimana sikap kita terhadap persoalan hidup itu jauh lebih penting daripada persoalan itu sendiri. Cara pandang kita terhadap suatu masalah itu lebih penting daripada masalah itu sendiri. Sebesar apapun masalah itu, Sobat Maestro, sikap kita itu lebih penting dari segalanya. Cara pandang kita yang keliru tentu akan membuat kita dikalahkan oleh persoalan kita. Demikian sebaliknya, dengan sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan bisa mengatasi setiap pergumulan dalam hidup ini. Sobat Maestro, kita diingatkan tentang kisah 12 pengintai Israel. Mereka adalah 12 orang dari 12 suku Israel yang diutus oleh Musa untuk melihat kondisi tanah Kanaan. Dalam pengintaiannya itu mereka melihat tanah yang sama. Mereka melihat dan menghadapi juga musuh yang sama. Mereka juga melihat pohon yang sama dan kondisi yang sama. Tetapi tanggapan mereka ketika mereka kembali berbeda-beda satu dengan yang lain. Di antara 12 pengintai itu, 10 di antaranya bersikap pesimis dengan mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan celaka karena musuh yang mereka hadapi di tanah Kanaan itu adalah raksasa-raksasa yang akan menelan habis mereka semua. Sementara ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dengan optimis, dengan percaya, berkata bahwa musuh mereka memang besar, tapi Allah yang bersama mereka jauh lebih besar daripada musuh mereka. Dengan Allah bersama mereka, mereka yakin pasti akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, Sobat Maestro, kita mengerti dalam hal ini bahwa situasi yang sama dapat dilihat dengan cara pandang yang sama, tapi juga disikapi dengan cara yang berbeda. Berbeda apakah bisa disikapi dengan pesimis atau optimis? Sebenarnya apakah perbedaan antara pesimis dan optimis, Sobat Maestro? Orang yang pesimis itu adalah orang yang melihat kesempitan dalam kesempatan. Sedangkan sebaliknya orang yang optimis itu mereka yang suka melihat kesempatan dalam kesempitan. Nah, Sobat Maestro, bagaimana dengan kita? Apakah kita orang optimis atau orang pesimis? Apakah kita orang yang suka melihat kesempatan dalam kesempitan? Atau sebaliknya kita seorang yang suka melihat kesempitan dalam kesempatan? Kaleb dan Yosua adalah orang yang optimis. Mereka juga beriman karena melihat bahwa kesempitan manusia merupakan kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Dan hal ini bisa diilustrasikan dengan 2 orang yang melihat bunga mawar, Sobat Maestro. Bunga mawar yang sama yang tumbuh di tepi jalan atau di hutan. Orang pertama melihat bunga itu dan berkata, lihat bunga mawar yang indah itu, tapi sayang sekali. Semuanya bunga itu dikelilingi dengan duri yang bisa melukai tangan kita. Tapi orang kedua melihat bunga yang sama dan berkata, lihat di antara duri itu ada bunga mawar yang merekah indah. Sobat Maestro, orang pertama adalah gambaran orang pesimis yang selalu berfokus kepada masalah. Tapi orang kedua adalah gambaran orang optimis karena melihat bahwa di tengah banyak duri, di tengah banyak masalah, ada bunga yang indah. Bunganya sama, tapi dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Dan tentunya akan memunculkan sikap yang berbeda juga. Sobat Maestro, ilustrasi yang mirip itu adalah pelangi sehabis hujan. Orang yang pesimis akan melihat bahwa hujan membuat jalanan becek, kaki mereka jadi kotor. Sementara orang yang optimis akan melihat bahwa sehabis hujan akan muncul pelangi yang begitu indah berwarna-warni. Nah, cara pandang yang sepenuhnya berbeda, bukan? Cara pandang kita terhadap suatu masalah
pasti akan mempengaruhi sikap yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Karena itu Sobat Maestro, memiliki sikap optimis dalam Tuhan seperti Yosua dan Kaleb sangat penting. Terutama di tengah kondisi zaman yang semakin tidak menentu sekarang ini. Tantangan hidup memang akan selalu menghadang. Kesulitan memang akan selalu mewarnai kehidupan di dunia ini. Bahkan terkadang kita merasa bahwa kesulitan itu begitu berat, seolah-olah hidup kita begitu hancur karenanya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melaluinya Sobat Maestro. Mari dengan iman kita mau katakan, puji Tuhan, walaupun saya menghadapi tantangan, saya yakin Allah mengizinkan semuanya itu untuk menguji iman saya, supaya naik ke tingkat lebih tinggi secara rohani. Sikap optimis akan membuat kita percaya bahwa mujizat Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi Sobat Maestro, sikap optimis penting sekali, sebab bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Lalu kunci yang kedua selain sikap optimis, kunci yang kedua yang harus kita miliki yaitu pikiran yang bisa mengerti. Sobat Maestro, di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sobat Maestro, orang yang beriman kepada Allah harus tahu bahwa iman sejati itu harus diuji. Juga demikian dengan Abraham. Abraham disebut bapa orang percaya, tetapi dia pun tidak luput dari ujian berat di dalam hidupnya. Allah memintanya mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak sebagai korban bakaran. Bisa dibayangkan Sobat Maestro, kalau kita punya anak cuma satu lalu diminta, atau anak kita sakit dan tidak ada lagi obatnya atau divonis mati. Bagaimana rasanya Sobat Maestro? Pasti itu ujian yang paling berat. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa Allah seringkali mengizinkan ujian datang ke dalam hidup kita. Hal ini karena Allah ingin melihat hati kita Sobat Maestro. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah melebihi perkara-perkara yang lain? Satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah tidak pernah mencobai manusia. Tapi iblislah yang seringkali mencobai manusia. Allah hanya menguji kita, bukan mencobai kita. Jadi jangan suka bilang Allah itu mencobai kita. Ada perbedaan Sobat Maestro antara ujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Sobat Maestro, kurang tepat kalau seseorang selalu mengatakan bahwa musibah yang dialaminya dalam hidupnya adalah pencobaan dari Tuhan. Tidak tepat. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa iblislah yang mencobai, bukan Allah. Allah menguji, bukan mencobai. Pencobaan itu bersifat negatif, bersifat destruktif, atau menghancurkan kita. Sementara kalau ujian itu dari Allah bersifat positif dan konstruktif. Karena ujian dari Allah itu membangun hidup kita, supaya kita selalu naik ke level rohani yang lebih tinggi. Ibarat murid sekolah Sobat Maestro, kalau dia ingin naik kelas dia harus menghadapi ujian. Dia harus belajar. Dan murid yang menghadapi atau mengalami ujian itu adalah murid-murid yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh gurunya tentunya. Untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan Sobat Maestro. Dengan kita semua. Kisah yang sama juga Sobat Maestro dialami oleh Ayub yang tertulis di dalam Ayub 23 ayat 10. Dikatakan, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Sobat Maestro, dalam kehidupannya Ayub itu mengalami pencobaan yang luar biasa dari iblis. Mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi kepada Ayub? Karena Allah ingin menguji Ayub. Allah ingin menempa Ayub supaya kehidupan Ayub lebih bernilai. Sampai akhirnya Ayub menjadi orang yang lebih diberkati daripada sebelumnya. Seandainya Sobat Maestro, kita punya sekeping besi atau sekeping baja. Ya. Kalau baja itu tidak diproses lebih lanjut,
maka nilai baja itu tidak akan bertambah, bukan? Tapi kalau sepotong besi atau sepotong baja itu diproses menjadi sesuatu yang lebih berguna, maka harganya pasti bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau mungkin 10 kali lipat. Lalu kemudian ketika keping besi atau baja itu diproses lagi lebih lanjut dan lebih rumit lagi, maka harganya bisa berlipat-lipat-lipat kali ganda. Tapi ketika keping besi atau baja itu menjadi lebih berharga lagi, mau jadi lebih lagi mahal, melalui proses yang lebih panjang, lebih rumit, lebih menyakitkan, tentu harganya bisa mencapai jutaan, bahkan lebih dari itu. Sobat Maestro, proses pengujian memang memiliki makna yang begitu indah, membuat kita lebih bermakna di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sekarang mengalami kesulitan dan kita tidak mengerti alasan Allah mengizinkan semuanya itu terjadi kepada kita, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita mengerti bagaimana kita dapat memanfaatkan keadaan yang sulit itu untuk kebaikan kita dan demi kemuliaan Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Peganglah firman Allah yang sangat indah dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sobat Maestro, saya percaya rencana Allah itu selalu indah bagi kita. Tidak ada rancangan Allah untuk kecelakaan bagi kita. Tapi rancangan Allah selalu indah bagi kita. Hanya jalannya yang seringkali kita tidak mengerti. Kita seringkali tidak tahu, hati kita seringkali tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Hati kita tidak bisa menerima, hati kita tidak bisa legowo, pikiran kita tidak bisa memahami. Sobat Maestro, seperti sebuah sulaman. Kalau kita menyulam ya ibu-ibu suka sulam kain mungkin ya, ibu-ibu yang sudah lanjut usia mungkin ya. Suka sulam pemandangan dengan sulaman di atas kain ya. Sulaman itu belum selesai. Lalu kita melihatnya hanya seperti benang yang warna-warni yang ruwet, yang rumit, yang jelek ya. Tapi setelah sulaman itu kemudian selesai ya, kemudian kita balik, ternyata sulaman itu sangat indah. Sulaman itu bisa menggambarkan mungkin sebuah pemandangan, mungkin juga sebuah bejana, atau mungkin sebuah lukisan yang indah yang bisa kita nikmati. Awalnya mungkin kita tidak mengerti sulaman itu adalah sebuah hiasan yang indah. Tapi sulaman itu ternyata ada sulaman yang sebelumnya kelihatan ruwet, jelek karena belum jadi. Demikian juga dengan hidup kita, Sobat Maestro. Berbagai kesulitan yang kita alami ibarat benang berwarna-warni yang sedang dirajut di dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini Tuhan sedang merajut kehidupan kita dengan benang berwarna cerah, bahkan mungkin dengan warna hitam atau kelabu. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Yakinlah bahwa Tuhan belum selesai mengerjakan hidup kita. Seperti sebuah sulaman, seperti benang-benang yang rumit beraneka warna yang dipadukan dan dirajut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu sekarang bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sobat Maestro, pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena kalau kita lulus ujian, kita akan menjadi orang yang tekun. Kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Serta menjadi orang yang tahan uji. Kita juga akan mendapatkan mahkota. Dan ini seperti ungkapan tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan atau kesakitan. Berarti tidak ada keuntungan dan tidak ada keberhasilan yang kita dapatkan. Sobat Maestro, atlet-atlet yang berhasil menggondol berbagai medali penghargaan atau hadiah yang sangat besar, mungkin berpikir seandainya
kita dapat memiliki medali atau hadiah yang sangat besar seperti itu, pasti luar biasa. Tapi, tahukah kita bahwa untuk mendapatkan semua medali dan hadiah yang besar itu, para atlet harus berlatih keras. Mereka harus masuk dalam training center. Ketika orang lain bersenang-senang, mereka harus meninggalkan kenyamanan, mereka harus meninggalkan kesenangan mereka untuk berlatih dengan giat dan ulet. Dan keuletan mereka inilah yang menghantar mereka mendapatkan berbagai mahkota penghargaan atau medali, bahkan hadiah-hadiah yang besar. Sobat Maestro, demikian juga dengan hidup kita. Kita harus mengerti bahwa kesulitan yang datang hanyalah merupakan prosesnya Allah untuk semakin mendewasakan kita. Dan proses ini mirip dengan proses pembentukan mutiara dalam seekor kerang. Kerang merupakan binatang yang refleksnya itu kurang cepat, lambat sekali. Dan ketika ada pasir atau kotoran masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak langsung menutup cangkangnya, Sobat Maestro. Cangkangnya yang terbuka yang selalu lambat untuk menutup. Lalu beberapa waktu kemudian dia baru menutup cangkangnya. Dan pasir yang masuk ke dalam tubuhnya itu membuat tubuhnya sakit karena tubuhnya lunak. Dan untuk menetralkan rasa sakitnya, kerang ini diciptakan oleh Allah. Luar biasa. Dia mengeluarkan semacam cairan yang namanya nagre. Yang semakin lama semakin banyak. Cairan ini akan menggumpal, mengeras dan mengkristal. Dan itulah mutiara yang biasa diambil para nelayan. Jadi bisa dikatakan mutiara yang indah adalah sebuah penderitaan dari sebuah kerang. Itu adalah air mata yang menyakitkan dari sebuah kerang. Itulah mutiara. Ibu-ibu suka pakai mutiara? Saya juga suka pakai mutiara. Tapi kalau kita melihat ceritanya dari mutiara itu, luar biasa. Itu hasil dari kesakitan yang luar biasa. Dari proses yang cukup panjang. Dan itu yang sangat membuat indah. Sobat Maestro, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Seperti kerang yang menderita. Yakinlah bahwa Allah sedang membuat mutiara indah di dalam kehidupan kita. Sobat Maestro, oleh sebab itu mari kita bisa belajar dari hidup ini untuk membuka setiap kunci kemenangan lewat pencobaan. Sikap yang optimis, pikiran yang mau mengerti, dan yang ketiga kuncinya yaitu hati yang percaya. Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan demikian. Hendaklah ia memintakannya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam melalui ujian kehidupan, marilah kita selalu menjaga hati agar kita tidak pernah meragukan kasih dan pemeliharaan Allah atas hidup kita, Sobat Maestro. Jika kita bimbang, kita akan jatuh dalam dosa. Seperti ketika Petrus berjalan di atas air karena mujizat Yesus. Selama dia memandang Yesus, mujizat terjadi dan ia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus merasakan angin, dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan, mulai melihat air di kanan kirinya, dia bimbang, kemudian dia jatuh dan tenggelam di laut. Tetapi Yesus selalu siap menolong. Sobat Maestro, dalam kehidupan ini, tidak jarang kita juga merasakan kebimbangan dan kekhawatiran yang malah mendatangkan kerugian bagi kita, bukan? Kekhawatiran dapat menarik kita ke dua arah yang berlawanan. Satu akan menarik kita kepada pengharapan, tapi satu yang lainnya akan menarik kita kepada ketakutan. Sobat Maestro, ketakutan inilah yang akan membuat kita tercekik, yang tidak bisa membuat kita berbuat apa-apa. Karena itu janganlah khawatir di tengah kesulitan. Yakinlah bahwa Allah beserta kita. Dan berkatalah seperti Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sobat Maestro, kalau Allah di pihak kita, kita akan dapat mengatasi setiap masalah. Karena dia lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Allah itu kasih dan tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kita, Sobat Maestro. Bahkan dia berjanji bahwa ujian yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita menjalani ujian, dia akan memberikan dan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Saat ini, jika kita mengalami tantangan, saat ini
Ketika kita mengalami kesulitan, milikilah 3 sikap atau 3 kunci untuk kita mencapai kemenangan, Sobat Maestro. Yaitu yang pertama, sikap yang optimis. Jangan putus asa. Yang kedua, pikiran yang mau mengerti kehendak Allah. Dan yang ketiga, hati yang percaya. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yakinkan Sobat Maestro bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu melihat, mempedulikan setiap kita. Lewat cobaan, tantangan, apapun ujian yang berat sekalipun, Tuhan selalu beserta dan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi respon kita harus bersikap yang optimis, mempunyai pikiran yang mengerti kehendak Allah, dan hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami, memimpin kami, melindungi kami, menyertai kami, membawa kami kepada ujian, lewat ujian dan ujian, untuk kami naik tingkat terus di dalam kerohanian kami, dalam kehidupan kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya akan pelajaran hidup yang indah. Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat merespon dengan positif. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh renungan firman Tuhan saat ini, dan kita akan maju terus, kuat di dalam iman. Tuhan selalu beserta dengan kita sekalian. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memimpin kita dan menyertai kita serta memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan memimpin dan menyertai kita. Haleluya. Kau turun